Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembuatan media interaktif dengan menggunakan PowerPoint untuk anak usia dini. Ya, ini adalah video ketiga, jadi bersambung. Yang video pertama saudara sudah menyaksikan. Video kedua itu tentang pembuatan opening, menu utama, dan perubahan warna pada tombol. Kemudian hari ini kita akan melanjutkan melengkapi semua materi, ya. Jadi di pertemuan kedua kemarin kita sudah membuat satu menu, ya. Di peralatan ini kita sudah berhasil menjalankan, ya. Jika kita lihat, nah, maka kalau kita klik, nah, ini sudah jalan, artinya untuk menu 1 sudah berhasil. Nah, langkah selanjutnya kita adalah akan menambahkan home, ya, dan close pada media ini. Baik, ya. Untuk pembuatan home dan close, saya sarankan saudara download icon home dan close terlebih dahulu di internet dan cari gambar yang PNG, ya, agar bentuknya transparan. Baik, kita mulai. Kita cari area kosong di antara ini, saudara nanti bisa menempatkan di mana tombol home itu berada. Saya akan masukkan di bawah menu tombol itu insert picture. Nah, ini saya sudah download icon home. Nah, ini PNG, ya, jadi transparan, tidak ada background putihnya. Saya taruh di sini, ya. Saudara bebas, ya, tergantung dari layout saudara mau diletakkan di mana. Nah, ini home, artinya ketika kita sudah menyelesaikan materi di peralatan ke gunung, maka diharapkan pengguna bisa kembali ke menu utama sini. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah membuat hyperlink untuk tombol home-nya ini agar menuju ke menu utama. Caranya adalah dengan cara klik kanan, hyperlink, kita arahkan ke menu utama, ya. Posisinya ada di place in this document. Menu utama kita lihat dia ada di slide keempat. Nanti diperbaiki menu utamanya, dibuat yang cantik, yang menarik. Kalau sudah, kita copy, Ctrl C, kemudian kita Ctrl V pada tempat yang sama di slide, semua slide peralatan ke gunung. Nah, sehingga jika media itu kita jalankan, ya, slide show, ya, current slide, kita masuk ke menu peralatan, kita mempelajari, ya, di sini tombol home-nya ada. Ingat, tombol home itu karena ini posisinya ada di 5 slide, maka jangan sampai bergeser-geser, pastikan dia itu tetap posisinya. Ya, kemudian kalau sudah selesai materi di sini, kita klik home. Nah, maka akan kembali ke menu utama. Selanjutnya kita akan membuat menu permainan dan transportasi. Langkahnya sama dengan pembuatan di menu peralatan ke gunung. Baik, ini ada 3 tombol, berarti ini adalah milik permainan di gunung, ya, Flying Fox, ATV, dan kuda. Maka boleh kita menambahkan di sini teks, ya, untuk agar si pengguna itu jelas ini materi yang mana, permainan di gunung, ya. Kita cari font yang mudah dibaca oleh anak, permainan di gunung. Saya besarkan sekiranya. Nah, kemudian saya buat ini, ya, center, saya Ctrl E. Permainan di gunung,
Di sini kita sudah membuat ada flying fox. Maka langkahnya sama seperti pembuatan di peralatan di gunung, yaitu kita insert, membuat text box, kita tuliskan di atas boxnya ini flying fox. Nah, flying fox. Ya, kemudian kita edit, kita setting teksnya. Nah, kita tarik sesuai panjang dari box. Kemudian saya Ctrl E di tengah. Kelihatan ya tulisannya ya, flying fox. Coklatnya agak gelap. Kalau kita ganti putih, coba enak yang mana? Enak putih ya, berarti kita gunakan putih. Flying fox. Kalau sudah, kemudian kita copy untuk membuat ATV kuda. Kita copy saja. Nah, untuk slide kedua, nah, ini kita isi dengan ATV. Kemudian saya paste lagi, Ctrl V. Saudara sambil memahami shortcut di keyboard karena akan memudahkan kita bekerja. Copy Ctrl C, paste Ctrl V, cut Ctrl X, center Ctrl E, dan seterusnya. Nah, ada 3. Kemudian permainan di gunung yang pertama, maka ini yang adalah flying fox. Maka kita insertkan gambar tentang flying fox. Karena flying fox, jadi saya sudah download ini ya. Ya, ini cari gambar yang jelas yang bisa dilihat oleh anak. Dan kalau ini terlalu abstrak, terlalu susah, ya cari gambar yang lain. Maaf, ini banyak anak-anak sedang bermain. Nah, flying fox, kita tambahkan teks di sini. Ya, kita tambahkan untuk memudahkan si pengguna. Walaupun di atas sudah ada, tapi kita tambahkan keterangan. Tidak masalah. Flying fox, kemudian ukurannya kita buat sesuai panjang area konten. Flying fox ya. Kemudian kalau sudah, apa yang kita lakukan selanjutnya adalah membuat perubahan warna. Kemarin langkahnya sudah saya sampaikan. Kita kembali ke slide master, copy tombolnya, paste di sini, kemudian diubah warnanya, kemudian send to back. Baik, saudara perhatikan. Saya klik view, slide master, copy ya, Ctrl C, terus master view, saya Ctrl V. Nah, setelah Ctrl V kita ubah dulu ya warnanya. Nah, kita ubah dulu. Kita bisa menggunakan warna merah kalau kejauhan ya kita. Ya, ini misalnya. Ini aja. Ya, karena teksnya masih tertutup, kita klik kanan, pilih send to back. Oke, flying fox. Nah, kemudian kita perlu berapa di sini? Berarti kita perlu ada 3 slide yang sama kan? Tapi kita harus menambahkan 2 slide lagi untuk ATV dan kuda. Untuk ATV dan kuda. Angkanya sama seperti kemarin, duplikat, ya. Kemudian
gambarnya kita ganti. Ingat ya, ini posisi yang kedua, jangan saudara keliru. Jadi delete gambar yang pertama, nanti posisinya tertukar. ATV, nah, gambar ATV, okay. Ya. Saudara kalau mau mencantumkan sumber gambar juga boleh ya, silakan. Itu saya lebih bagus sebenarnya di sini tulis www.google.com/apa, dimana alamat gambar itu. Ini adalah ATV. Nah, karena di sini slide miliknya ATV, maka tombol yang berubah adalah juga tombol ATV. Maka kita geser warnanya, perubahan warnanya. Karena ini posisinya teks di atas sendiri, maka ketika kita klik yang kepilih itu adalah teks, maka kita cut dulu aja atau Ctrl X ya. Kemudian kita geser tombolnya dan kita Ctrl V lagi. Nah, maka dia akan kembali lagi. Ya. Kemudian kita buat slide ketiga, duplikat. Sekarang ini miliknya siapa? Kuda. Kita ganti teks kuda, kita masukkan gambar kuda, shot. Kalau bisa ukuran gambarnya ya dibuat sama, proporsional. Atau kalau saudara mau pengen bagus lagi dikasih bingkai juga bisa ya. Kuda. Nah, ini berarti tombol yang berubah mana ya? Kuda. Berarti kita ATV-nya, kita klik, kita cut dulu, Ctrl X, klik tombol perubahan warnanya, geser, paste lagi. Ya. Maka sekarang yang terjadi adalah Flying Fox ATV kuda. Flying Fox ATV kuda. Flying Fox ATV kuda. Ini ternyata kudanya terlalu besar, ukurannya terlalu tinggi, saya kecilkan. Ya. Flying Fox ATV kuda. Nah, tugas kita selanjutnya apa? Sama seperti yang lalu, maka dari Flying Fox harus kita hiperlinkkan. Cara hiperlinkannya sama, yaitu klik ATV, berarti dari Flying Fox kemana? ATV dan kuda. Dari ATV kemana? Yaitu ke Flying Fox dan kuda. Dari kuda kemana? Flying Fox dan ATV. Flying Fox kita linkkan ke ATV. Maka ingat garisnya harus lurus, bukan garis putus-putus. Ya, klik kanan, hyperlink, klik kanan, hyperlink. ATV itu di slide 11. Nah, jangan salah slide. Kuda, klik kanan, hyperlink, slide 12. Kemudian ATV, dari slide ATV kita hiperlinkkan ke Flying Fox dan kuda. Flying Fox slide 10, kuda slide 12. Kemudian dari kuda kemana? Ke Flying Fox dan ATV. Flying Fox 10 ATV. Nah, memang ini kita membutuhkan kejelian dan membutuhkan kesabaran. Nah, karena sekarang semuanya sudah berjalan. Ya, kalau kita mau cek caranya ya harus di slideshow. Kalau di sini diklik nggak mau, harus di slideshow from current slide. Ya, sudah berhasil ya, seperti menu 1. Nah, cuma dari sini harus bagaimana, kita harus bisa kembali ke menu utama. Jadi
Setelah selesai mempelajari materi ini, harus kembali ke menu utama. Ingat ya, posisi teks itu jangan sampai geser-geser, posisi tombol itu jangan sampai geser-geser, karena sering terjadi ketika kita klik ATV, teksnya ada yang naik, ada yang turun, selalu berpindah-pindah. Ya, permainannya ini juga teksnya tetap konsisten. Nah, yang kita lakukan adalah sekarang bagaimana harus menambahkan tombol home. Ya, tombol home, saya klik escape, kita home-nya menggunakan ini, disamakan. Ya, home-nya satu saja gambarnya, tapi posisinya sesuai dengan kebutuhan slide. Nah, sini boleh ya, sini. Nah, jadi kalau kita jalankan ya, kita bisa kembali ke home. Nah, cuma dari home-nya ini kan kita belum dilingkan, berarti dari home-nya ini kita lihat di home, berarti permainan ini ya, semoga ini bisa diberlink. Permainan berarti ke slide berapa tadi? Nah, mari kita lihat apakah berhasil. Ya, jadi kita sudah punya dua menu, perawatan, permainan. Selanjutnya kita menyelesaikan yang transportasi. Transportasi di situ kemarin kita menyusunnya ada Jeep Trail. Nah, ini menunya pendek ya, singkat. Maka kita menambahkan teks Jeep, insert text box Jeep. Ya, ini kita ukuran teksnya kita buat panjangnya sama dengan ukuran tombol. Ctrl E, Ctrl B, Ctrl kurung besar untuk mengubah ukuran teks. Ctrl C, Ctrl V, ya. Kemudian kita geser, kita ganti teksnya. Ini kita kasih nama permainan. Transportasi, mohon maaf, permainan tadi sudah buat seukuran area materi. Ini adalah transportasi di pegunungan ya, transportasi di pegunungan. Baik, Jeep. Nah, saat itu saya tambahkan gambar Jeep. Nah, Jeep masuk. Ya. Variasi boleh ya, misalnya gambarnya di sini, teksnya di sini, boleh juga misalnya seperti ini. Kita ganti warna lain ya, misalnya ini Jeep. Nah, saya modifikasi seperti ini juga boleh. Kemudian kita kasih perubahan warnanya. Caranya masuk ke view slide master. Ini kita copy Ctrl C. Maaf, geser. Close Ctrl V. Maaf, belum berhasil. Tadi kegeser slide master. Ctrl C. Close master view. Ctrl V. Kita ubah warnanya ya, dari putih jadi apa, aja.
ya, pemilihan warna itu kadang memang membutuhkan waktu ya. Kemudian kita send to back. Nah, zip. Kemudian saya duplikat. Nah, ini berarti miliknya siapa? Sekarang sudah miliknya trail. Saya cut dulu. Saya pindahkan trail, saya paste lagi. Ini trail. Gambarnya kita ganti gambar motor trail. Ya, kurang lebih seperti ini. Sebenarnya kalau ada area seperti ini terlalu besar, kita bisa mengeditnya lagi di slide master ya. Ini juga ukuran gambarnya tidak sama ya. Nanti saudara buatnya yang sama yang menarik. Nah, maka ini sudah selesai. Selanjutnya kita masukkan tombol home. Tombol home boleh kita paste. Saudara boleh ya memindah tombol home. Kalau sudah ganti materi, misalnya home-nya mau di sini juga boleh. Nah, kalau di sini satu, berarti untuk yang menu yang sama, yang ini, maka juga harus di sini. Nah, di sini. Ya, intinya di layout yang sama, posisinya harus sama. Kalau udah beda materi, beda layout, ya mau dipindah nggak masalah. Nah, sekarang ini trail, kita lihat, kita slideshow, current slide, ya. Oh, mohon maaf, ini kita belum hyperlink. Ini 2 ya, jadi cukup mudah, pendek. Trail ya berarti ke trail, hyperlink, slide 14 terakhir. Ya, kemudian dari trail kembali ke zip. Saya kembali ke zip, berarti 13. Ya. Kalau kita lihat, ya. Ini memang hanya 2 saja. Nah, kita kembali ke home. Nah, dari home transportasinya ini kita klik. Nah, transportasi kita hyperlinkkan ke berapa tadi? 13. Ya, maka dengan demikian program kita sudah bekerja. Jangan lupa di-save dulu. Nah, program kita sudah bekerja. Kita lihat ya. Peralatan, kita mempelajari materi di sini sudah selesai, kembali ke home. Permainan kita mempelajari di sini sudah selesai, kembali ke home. Transportasi kita mempelajari di sini, kembali ke home. Ya, itu ya. Jadi harus berhasil seperti itu. Kemudian slide-nya harus saudara percantik sendiri. Kemudian ini penting untuk kita, yaitu harus menambahkan tombol close, karena ketika ini program sudah berjalan kita selalu klik escape kan. Nah, sekarang kita tambahkan tombol close, kita tidak selalu klik escape. Ini permainan saya pindah sini aja ya biar tidak tertutupi. Nah, nanti dipercantik ini. Nah, tombol close itu harus ada mulai dari slide menu utama. Insert, saya sudah mencari icon tombol close. Saudara boleh buat sendiri, boleh juga mendownload dari internet. Nah, artinya saya taruh di sini. Nah, karena pada umumnya close itu di pojok kanan atas. Tapi ini tidak harus juga, saudara boleh pojok kiri bawah, pojok kanan bawah. Nah, apakah ini sudah bekerja tombol close-nya? Ya, kita lihat. Nah, ini kalau diklik close, maka harusnya dia keluar, ya, keluar dari program. Maka ini sebelum keluar kita harus buat peringatan dulu. Mama, kita buat peringatan di slide terakhir ini.
Ya, kita enter, tambahkan slide baru, layout, saya pilih yang ini. Kemudian kita tambahkan teks ini. Apakah Anda yakin akan keluar dari program? Karena kadang orang ngeklik tombol close itu tidak sengaja. Nah, jangan langsung keluar, tapi dikasih peringatan dulu, barangkali dia itu nggak sengaja. Maka Anda yakin keluar dari program. Ya, bolehlah kita desain-desain seperti ini. Saudara buat semenarik mungkin. Nanti ditambah gambar-gambar yang menarik. Kemudian kita kasih dua pilihan, yes or no, ya dan tidak. Ini hanya memastikan saja bahwa si pengguna itu memang benar-benar ingin keluar. Saya kasih efek bayangan, saya isi dengan teks ya. Ya. Nah, satunya saya C, Ctrl V, tidak. Nah, kita posisikan yang menarik, yang center, ini di sini. Nah, jadi nanti kalau kita klik tombol close ya di sini, jadi di sini tombol close, dia akan hyperlink ke slide terakhir ini, slide 15. Nah, kita lihat dari slide ini, maka kita klik kanan, hyperlink ke slide terakhir. Ya. Maka hasilnya nanti akan seperti ini ya. Kalau kita klik close, nah akan ke sini. Kemudian kita kasih interaksi. Kalau ya berarti dia keluar program, kalau tidak dia kembali ke menu sebelumnya. Ya. Kalau ya, maka kita keluar dari program. Nah, maka apa yang digunakan untuk keluar dari program? Ini informasi yang mungkin jarang saudara gunakan di PowerPoint. Klik tombol ya-nya, kita klik insert, action. Ya, action itu sama dengan membuat hyperlink, tapi khusus. Nah, hyperlink to-nya kemana? Kita pilih mouse click. Jadi ketika diklik dia akan hyperlink kemana? Hyperlinknya ke end show. Nah, end show itu kan terakhir keluar dari program atau sama dengan escape. Klik end show ya. Ingat-ingat ya-nya, klik insert, action, hyperlink to end show. Oke. Tidak, juga kita kasih action, insert, action, tetap hyperlink to, cuma kemana? Last slide view, kita pilih yang ini, last slide view. Jadi slide terakhir yang dilihat. Jadi yang jika terakhir dilihat slide 13, maka dia akan kembali ke 13. Jika slide terakhir yang dilihat adalah slide 10, dia akan kembali ke 10. Last slide view, oke. Nah, coba kita lihat. Ya, ketika kita slideshow, kita jalankan, nah, klik. Jika tidak, nah, akan kembali ke sini. Ya, kita akan kembali ke sini.
Jika iya, dan keluar dari program. Nah, jadi kita tidak perlu menekan tombol escape lagi. Nah, ini. Nah, kemudian tombol close itu harus disediakan pada semua slide selain opening. Mengapa seperti itu? Karena kita tidak tahu pengguna itu akan keluar kapan dari program. Jadi jangan mempersulit pengguna. Tombol close hanya tersedia di menu utama, padahal dia sedang mempelajari materi. Maka ketika dia mau keluar harus ke menu utama dulu, maka itu akan terlalu repot. Maka tombol close ini kita copy ke semua materi, ke semua slide. Nah, tinggal letakkan saja mau di situ sama boleh, atau mau di pojok kanan bawah juga boleh. Intinya pada layout yang sama. Pada layout yang sama, dia posisinya harus sama. Nah, di sini, ya, taruh di sini, saya taruh di sini, taruh di sini, dan ini. Nah, kalau sini kan nggak proporsional, maka saya taruh di sini misalnya. Tapi asalkan dia udah ganti layout. Maka untuk slide yang sama dengan ini, posisinya juga harus sama, pasti. Sehingga program itu ketika kita jalankan, ya, memang harus sering-sering dicek. Ya, karena kita dari home sudah mempelajari materi ini, apakah bisa keluar dari sini? Ya, klik. Nah, tidak, maka akan kembali ke slide sebelumnya. Last view slide. Ya, last view slide. Jika kita terakhir yang dilihat adalah slide chip, kita keluar dari sini, tidak, maka kembali ke chip. Nah, ya, jadi di slide terakhir yang dilihat jika tidak jadi keluar atau pencet. Ya, nah ini secara garis besar program kita sudah berjalan. Sudah berjalan, tinggal saudara menghias sebaik mungkin, semenarik mungkin. Ya, semenarik mungkin. Ini kita menggunakan single page ya, single page. Ya, single page saja cukup lah. Nah, kalau multiple page itu misalnya Flying Fox gambarnya ada 2, maka di sini harus ada next-nya. Ya, Flying Fox 1, Flying Fox 2, Flying Fox 3. Ya, tinggal diduplikat saja, pada prinsipnya hampir sama. Ya, nanti kalau ada yang ingin sampai ke multiple page silahkan ya dikembangkan sendiri. Ya, pada intinya untuk pemrograman yang sederhana ini sudah cukup. Kemudian kalau bisa kita buat transisinya sama semua saja, kita menggunakan fade semua aja, 1, 2 sampai terakhir ya. Show translate. Jadi gerakannya lembut, tidak perlu ke kanan, ke kiri, atas, bawah, itu terlalu rame ya. Ya, saya rasa sampai sini dulu ya. Nanti saya akan membuat video berikutnya tentang gamenya, permainan. Nah, yang belum kita buat adalah ini permainan. Tapi ini sudah cukup panjang. Saudara fokus dulu di sini menyelesaikan pembuatan materi. Setelah itu nanti kita akan masuk ke permainan ya, yang dimana permainannya itu kita sudah menentukan di situ ada tebak gambar dan maze atau mencari jejak. Ya, saya rasa cukup dulu sampai di sini ya. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Silahkan dikerjakan sampai selesai, sampai close. Jika ada kesulitan silahkan bisa ditanyakan melalui komentar ini. Cukup, terima kasih dan mohon maaf saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.